Adik, ketemu lagi dengan saya KBD. Di sini saya akan membahas tentang materi pelajaran IPA tema 2 subtema 2. Adaptasi pada hewan. Dan kita akan membahas jenis-jenis adaptasi. Adaptasi ialah bagaimana cara organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya itu mampu untuk yang pertama adalah memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang ketiga, mempertahankan hidup dari musuh alami. Yang keempat, bereproduksi untuk memperbanyak jenisnya. Yang kelima, merespon perubahan yang terjadi di sekitar. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kelangkaan jenis atau bahkan mengalami kepunahan. Baik, kita jelaskan jenis-jenis adaptasi. Jenis-jenis adaptasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi ialah cara untuk menyesuaikan bentuk tubuh dan juga alat-alat yang terdapat pada tubuh organisme terhadap sebuah lingkungan. Adaptasi ini bisa dengan mudah untuk kita amati dikarenakan perubahannya terjadi pada bagian luar dari tubuh organisme saja. Contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu adaptasi pada tanaman kaktus atau yang kita sebut tanaman xerofit. Antara lain, dilihat dari ciri khusus daun, batang, dan akarnya. Dari bentuk daun berukuran kecil atau bahkan tidak berdaun, dimodifikasi menjadi bentuk duri dengan tujuan untuk memperkecil penguapan. Sedangkan batangnya yaitu dilapisi lilin atau tebal dengan tujuan untuk menyimpan cadangan air dan bertahan hidup. Selanjutnya dilihat dari akar yang panjang dengan tujuan untuk mencari sumber air. Dia beradaptasi dengan memperpanjang akarnya untuk mencari daerah sumber air di daerah yang kering. Selanjutnya adalah tanaman hidrofit atau tanaman yang hidup dengan banyak air. Dilihat dari daun, batang, dan akar dengan ciri khusus yaitu daunnya yang lebar. Tujuannya adalah untuk memperbanyak penguapan sehingga tanaman tersebut melebarkan daunnya dan batangnya berongga untuk dia dapat mengapung di air. Kita lanjutkan ke adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis ialah dengan menggunakan cara menyesuaikan fungsi kerja kepada bagian organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungannya. Untuk bisa mengamati adaptasi ini tidaklah mudah dikarenakan menyangkut dengan fungsi-fungsi organ yang ada pada tubuh yang biasanya terletak di dalam tubuh organisme. Contohnya ialah fisiologi pada manusia. Manusia lebih banyak menghasilkan sel darah merah di daerah pegunungan dibanding di daerah dataran rendah. Begitu juga dengan jantung atlet lebih besar biasanya daripada jantung manusia pada umumnya. Bisa dijelaskan secara fisiologi ya. Kalau pada jantung atlet karena dia memiliki aktivitas yang tinggi sehingga dia lebih banyak memompa darah. Sehingga ukuran jantungnya lebih besar dan paru-parunya juga sama ya. Oke, selanjutnya adalah tulang manusia berongga sehingga mudah digerakkan otot. Mata manusia menyesuaikan intensitas cahaya. Jika pada daerah yang kurang cahayanya,
misalnya di daerah yang kegelapannya tinggi atau di malam hari, sehingga menyebabkan pupil membesar. Jika pada daerah yang memiliki cahaya yang terang atau di siang hari, sehingga ukuran pupil akan mengecil. Begitu juga pada saat udara dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin karena kulit menutup dan ginjal yang bekerja. Pada saat udara panas, orang cenderung mengeluarkan banyak keringat karena kulit membuka untuk penguapan air. Itu yang kita jelaskan adalah adaptasi fisiologi pada manusia ya. Kita lanjutkan ke adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ialah yang dilakukan oleh sebuah organisme berupa sebuah penyesuaian tingkah laku dengan keadaan lingkungannya. Contoh adaptasi tingkah laku. Rayap. Rayap yang baru menetas suka menjilati dubur induknya atau rayap dewasa. Tujuannya untuk mendapatkan bakteri flagellata yang dapat mencerna kayu, sehingga rayap tersebut mendapatkan suatu unsur bakteri yang dapat mencerna kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk kebutuhan hidup. Selanjutnya lumba-lumba. Lumba-lumba akan muncul ke permukaan air secara berkala. Tujuannya untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya sampai paru-parunya penuh terisi oksigen. Cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki kemampuan adaptasi untuk mengeluarkan tinta hitam. Tinta hitam yang ada pada tubuhnya ini dengan tujuan dan fungsi untuk bertahan hidup. Ketika ada bahaya yang mengancamnya, dia kemudian menyemprotkan tinta tersebut keluar dari tubuhnya. Ikan buntal. Ikan buntal merupakan hewan yang memiliki ciri khusus, yaitu dapat menggembungkan tubuhnya. Dia akan menggembungkan atau mengembangkan tubuhnya badan bila merasa terancam. Begitu juga dengan tubuhnya yang memiliki duri di seluruh tubuhnya, yaitu ikan buntal laut ya. Terenggiling. Terenggiling itu akan beradaptasi menggulungkan tubuhnya seperti bola bila merasa terancam. Dikarenakan terenggiling memiliki sisik yang keras, sehingga dengan adaptasi dia menggulungkan tubuhnya, dia dapat terhindar dari predator alaminya. Kita lanjutkan ke hewan selanjutnya, yaitu kluwing. Kluwing akan menggulungkan bila disentuh. Sama seperti terenggiling tadi, dia juga menggulungkan tubuhnya. Dengan tujuan yang sama, dia melindungi diri dari predator. Selanjutnya bunglon. Bunglon merupakan hewan reptil yang dapat melakukan mimikri. Mimikri merupakan mengubah warna tubuh sesuai lingkungan bila dalam keadaan bahaya. Itu yang disebut mimikri. Selanjutnya ikan pari torpedo. Ikan pari torpedo dia akan mengeluarkan muatan listrik untuk melindungi diri dari musuh. Dengan keunggulan tersebut dia dapat melindungi diri ya, karena tubuhnya akan mengeluarkan muatan listrik. Ini merupakan adaptasi hewan tersebut. Selanjutnya ada tupai dan kumbang. Tupai dan kumbang ini memiliki adaptasi atau ciri khusus yang sama, yaitu akan pura-pura mati bila dalam keadaan bahaya. Selanjutnya kerbau. Kenapa kerbau berkubang di lumpur?
Kita sering melihat ya, dengan banyak kerbau yang berkubang di lumpur, ternyata tujuannya adalah untuk melunakkan kulit dan mengurangi suhu yang panas. Nanti akan kita lanjutkan ke adaptasi hewan dengan cara berkoloni dan soliter di video selanjutnya.